Kemudian yang kedua, tahyiyatu jasadiyah. Perlu persiapan kesehatan jasmani atau jasad kita. Di 15 hari ke depan ini hati-hatilah kita dalam memilih makanan. Jangan nanti hari megang makan daging 1 wajan, terus sore ngantuk, malamnya nggak ikut tarawih, mau bangun sahur besoknya perutnya sudah nggak enak karena udah kebanyakan makan daging. Di jasmani kita harus dipersiapkan. Jangan sampai pada hari H justru kita menjadi tidak sehat. Tidak sehat yang membuat kita kehilangan peluang untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi perlu tahyiyatu jasadiyah. Perlu persiapan yang berkaitan dengan jasmani atau jasad kita. Kemudian yang ketiga, persiapannya tahyiyatu ruhaniyah atau ruhiyah. Jadi persiapan yang menyangkut dengan mental spiritual. Jadi kita harus mempersiapkan mental kita supaya selama Ramadan itu kita bisa ikut tarawih. Kalaupun berhalangan ke masjid tarawihnya, ya di rumah janganlah kita tinggalkan. Karena ibadah-ibadah sunat di dalam bulan Ramadan itu nilainya sama dengan ibadah wajib. Dan itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Jadi mental spiritual kita persiapkan. Jangan kita bermalas-malasan dengan peluang yang telah Allah berikan, di mana Allah telah memberikan nikmat umur. Kita masih bisa sampai ke dalam bulan Ramadan itu kembali. Kemudian yang keempat, tahyiyatu amaliyah. Persiapan yang berkaitan dengan amal, dengan ibadah, dengan amal soleh dan ibadah. Baca Quran kita upayakan lebih banyak di dalam bulan Ramadan dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Sholat sunat kita ini lebih kita jaga selama kita dalam bulan Ramadan. Semangat kita berbagi dengan tetangga, kalau memang ada kelebihan, ini juga kita prioritaskan. Pokoknya apa yang kita bisa berbagi, asal itu kebaikan dan bisa dimanfaatkan, maka berbagilah. Apakah berbagi bukaan, apakah berbagi sayuran, apapun yang kita bisa berbagi, kalau memang lebih sama kita, berbagilah. Karena apa? Karena memberikan sesuatu kepada orang lain di dalam bulan Ramadan itu nilainya tidak sama dengan kita memberikan sesuatu kepada orang lain di luar bulan Ramadan. Oh Pak Ustadz, karena keterbatasan ekonomi kami, yang ada sama kami ikan asin. Kalau ikan asin banyak lebih Pak Ustadz, ikan asin pun boleh.
Ikan asin di sambal ladu, bagi ke tetangga sedikit. Karena bukan persoalan ikan asin atau daging rendangnya, persoalannya berbagi, peduli. Kita lumayan masih ada ikan asin, barangkali ada orang yang beras pun nggak ada. Ada orang nasi ada tapi lauk nggak ada. Kita masih lumayan ada nasi, ada ikan asin. Ikan asin yang bisa kita berbagi, berbagilah. Jadi begitulah kita tahiyatu amaliyah, mempersiapkan amal selama kita berada di dalam bulan Ramadan. Banyak-banyaklah berbuat kebaikan, karena nilai ganjaran pahalanya yang sangat besar. Sebab kadang-kadang umur ini kita pun tidak tahu, Ramadan ini kita masih dapat. Satu hari saja kita berada dalam bulan Ramadan, kalau meninggal, di mana kita sudah berniat untuk melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas karena Allah, itu bisa membawa kita ke dalam surga. Mana tahu umur kita tidak panjang, satu hari dalam bulan Ramadan kita dipanggil pulang, itu pun sudah lebih dari cukup. Apalagi kemudian kita bisa menyelesaikan Ramadan. Jadi banyak-banyaklah beribadah, banyak-banyaklah berbuat baik, banyak-banyaklah berbagi apa-apa yang kita bisa berbagi, sepanjang itu kebaikan. Tidak dilihat apa yang kita bagi. Ada pisang ya berbagi pisang, ada kolak ya berbagi kolak, ada bubur ya berbagi bubur, adanya ikan asin ya berbagi ikan asin. Apapun yang lebih sama kita, berbagilah. Begitu juga dari segi ibadah, sholat sunat rawatib itu jangan lagi ditinggal. Ya, sholat sunat yang mengiringi sholat wajib itu jangan ditinggal. Selama Ramadan, sholat duhanya dijaga, baca Qur'annya dijaga, kurangi omongan, yang enggak perlu diomong, tidak usah diomong. Kalau ketemu orang tidak perlu berbincang lama-lama, karena takut nanti ada kekhilafan kata dan sebagainya. Ini bahagian dari tahiyatu amaliyah, ya. Persiapan amal, baik ibadah maupun amal-amal soleh secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, tahiyatu maliyah, persiapan yang menyangkut dengan harta atau kebendaan. Karena kalau bisa selama dalam bulan Ramadan itu kita bisa rutin bersedekah. Bisa rutin bersedekah meskipun tidak banyak, seberapa yang ada kemampuan sama kita. Jadi perlu ada persiapan maliyah. Upayakan kita bisa berinfak, upayakan kita bisa mengeluarkan zakat fitrah nanti di penghujung Ramadan. Jadi itu semua perlu persiapan-persiapan. Karena Nabi SAW pun memang begitu dalam mempersiapkan Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan kalau masuk bulan Ramadan, Nabi tidak pernah
mencari kayu bakar. Kenapa? Karena sebelum Ramadan beliau sudah mencari kayu bakar yang banyak untuk stok masak selama Ramadan. Beliau juga sudah mencari rezeki lebih yang beliau sisihkan supaya beliau bisa bersedekah, bisa berinfak selama Ramadan. Jadi istilahnya cari 11 bulan untuk 1 bulan. Nah, konsep ini harus kita pikirkan. Kita nyari 11 bulan untuk 1 bulan. Jadi di dalam bulan Ramadan itu kita bisa berbuat banyak hal. Tidak hanya ibadah kita bisa maksimal, tapi juga muamalah dan kepedulian kita bisa lebih besar karena kita mempersiapkannya. Jadi 11 bulan kita mencari untuk 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Jadi inilah Bapak dan Ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah para hamba Allah yang beriman, yang merespon hadirnya bulan Ramadan itu dengan luapan kegembiraan. Itulah yang disebut dengan tarhib Ramadan. Jadi menyambut Ramadan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.